Setelah 2 episode kami lakukan pengarsipan peradaban industri musik Indonesia dalam judul Resonansia, plus 1 episode Roadcast Jogres, yang mana dalam pengarsipan industri musik Indonesia ini juga tidak afdol ketika kami tidak mengarsipkan perjalanan musik yang ada di kota sendiri. Kalau kita lihat dari episode pertama Resonansia, di mana kami membawa jurnal dari tokoh-tokoh seperti ada Tillman Brothers, ada Titi Puspa, ada Panbers, juga dengan adanya Chrisye pada saat itu. Mungkin kita coba pointer satu-satu apa yang kami dapat dari sebuah jurnal dari masing-masing tokoh yang kami hadirkan jurnal narasinya di episode pertama. Mungkin pertama dari Tillman Brothers, bahkan sebelum episode Resonansia berlangsung di Kelesa, Tillman Brothers dan Titi Puspa sempat kami spill narasinya. Seperti Tillman Brothers itu poinnya ada di hal tentang modal dalam bermusik. Karena mungkin sederhananya ketika kita hanya punya ide saja untuk membuat musik, tidak cukup ketika kita tidak punya gitarnya atau keyboardnya yang sesuai dengan instrumennya masing-masing. Dan pada saat itu juga Tillman Brothers bernarasi dalam jurnalnya bahwa keutuhan modal sangatlah dibutuhkan dalam bermusik. Baik itu uang, kemudian relasi, instrumen. Artinya mungkin kita sebut saja modal di sini instrumen aja dulu ya, yang kami dapat dari Tillman Brothers. Artinya seperti yang kita tahu, Tillman Brothers juga alat-alat musiknya kayaknya pada zaman itu sangat sulit dimiliki oleh artis-artis Indonesia di tahun 60-an. Makanya hanya orang-orang tertentu dengan relasi yang eksklusif, sehingga Tillman Brothers memiliki gitar-gitar yang mahal. Tillman Brothers posisinya ada di narasi modal. Titi Puspa. Titi Puspa saya mungkin mudahnya membahasakannya. Yang Titi Puspa ada di poin syariat bermusik. Kenapa syariat? Kami di Sosialism sering bercanda bahwa rejeki itu, Tuhan kalau ngasih rejeki ke kita itu kebanyakan dari hal-hal yang tidak terduga. Nah, yang Titi Puspa coba bernarasi bahwa memang Tuhan sering memberikan kita semua rejeki dari jalan-jalan yang tidak terduga. Tapi kan kita punya akal, sehingga ayolah kita lakukan hal-hal yang sekiranya kita duga untuk mendapatkan rezekinya harus seperti apa gitu. Kalau diaplikasikan kepada industri musiknya, artinya oke, ketika kita punya karya, diproduksi dengan baik, kemudian dipikirin ini siapa yang akan mendengarkannya, kemudian akan sejauh mana jangkauan lagu ini akan tersebar, dan seberapa banyak income dari penyebaran sebuah lagu misalnya, akan ada feedback apa yang sifatnya rejeki atau secara kapital.
Karena kita semua pasti sepakat bahwa ketika kita produksi lagu, itu dibutuhkan modal uang. Minimal untuk ke studio. Sewa studio satu shift berapa, kita bayar operator mixing masteringnya, atau ketika kita solo juga kita bayar session playernya. Nah, apakah dengan kita ber-effort mengeluarkan kapital, modal pribadi misalnya, apakah itu akan kembali atas rilisan yang telah didistribusikan, tersebar luas lagunya? Nah, kemudian apakah ada royalti, lamun zaman ayeuna malah, atau keuntungan apa secara finansial yang bisa membalikan pengeluaran modal kita ke studio, ke session player, dan lain-lain. Selanjutnya ada Panbers. Panbers dalam industri bermusiknya, mereka ada di poin kolaborasi. Jadi ketika kemunculan Panbers di Indonesia, dan di tahun yang tidak jauh dengan Kus Plus, rekan-rekan Panbers pada saat itu kepikiran ketika Kus Plus lebih naik duluan di industri, kayaknya kita harus kolaborasi sehingga bisa terbagi masanya, penikmat musiknya, karena Panbers juga menjadikan Kus Plus sebagai referensi bermusiknya, sehingga mungkin tidak ada salahnya ketika Panbers ada inisiasi bahwa wah kita collab saja dah. Dan yang terjadi memang masanya dari Kus Plus yang sudah masif lebih awal itu juga melirik musik-musik atau lagu-lagu yang digubah oleh Panbers atas semua rilisannya juga. Intinya masa dari Kus Plus juga suka dengan Panbers. Begitupun sampai akhirnya yang masa-masa suka Panbers juga sudah pasti suka kepada Kus Plus. Chrisye dalam industri bermusiknya bukanlah seperti modal yang dinarasikan Tillman Brothers tentang syariat bermusik yang dinarasikan oleh Titiek Puspa, atau impresi dari sebuah kolaborasi yang dilakukan Panbers dengan Kus Plus. Chrisye bernarasi tentang interpretasi. Ternyata keahlian dalam kita menginterpretasi sebuah lagu juga sangat penting, kata Om Eros Djarot. Karena dalam beberapa lagu yang ditulis oleh Om Eros Djarot, ketika dinyanyikan Om Chrisye pada zamannya, ketika produksi katanya, Om Chrisye lebih memilih notasi-notasi vokal yang lempeng-lempeng aja, kata Om Eros mah. Sedangkan Om Eros dalam membuat setiap lagunya detail dengan ada legatonya, dengan keindahan notasi vokalnya harus sesuai dengan liriknya, dan lain-lain. Ternyata interpretasi dari seorang Eros Djarot lah yang membuat karakter vokal Om Chrisye bisa begitu syahdu didengar oleh kita semua. Karena kayaknya kalau ngomongin Om Chrisye di setiap lagunya, kayaknya nggak ada orang yang nggak suka karya-karyanya. Artinya kesimpulan dari episode pertama Resonansia, dilihat dari pointer seperti dari modal, syariat bermusik, kolaboratif, dan interpretasi, itu harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Modal naboga, syariatna kabayang, kolaborasi ulah bauan gitu maksudnya teh. Ulin mah sama siapa we gitu. Dan interpretasi lagu. Jadi memang si lagu nage kudu hade pisan untuk nantinya kita kolaborasi sama orang nggak malu. Ketika kita melakukan syariat perjalanan untuk industrinya juga tidak mengecewakan produser, label, dan lain-lain. Dan tentunya modal kadaek.